Sing kelur nasi kuning niki si tuang guru. Made nasi kuning elek. Seme tuang guru niki. Nah jamaah niki yang tegur tuang guru. Lagu den tahu bahasa halus dia. Apa ni kata tegur tuang guru mangke. Tuang guru ni semet, bilu semet. Mau apa bahasa jamaah niki yang bahasa halus lagu den tahu mau ampurayan abah unin kena tuang guru. Tunas bahasa tuang guru napi ara anu niki ampurayan ara bewe tilik bulun cocok kemuni. Saya tahu. Mon merari jamano meleto jog Bali menundang kena alhamdulillah ngawin na tuang guru ni untung tekakok naik siulah tuang guru ye tak berat kaca jodoh kena Malik be tekakok naik 2 kali ni anu dua hikmah para jamaah luar biasa bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa nggih untung tekakok siulah ye tan berat kaca jodoh ni. Nah yang penibu-ibu saya yang hormati dan muliakan, sama si single-single, sama si dek manara jodoh, sama si jomblo-jomblo, sila baca salawat. Insyaallah lunggum sami dengan salawat niki kita akan gembira. Insyaallah. Nggih, mudah-mudahan amin ya rabbal. Ada namanya salawat busyra ibu-ibu, salawat kegembiraan. Amun nyeka susah galau niki baca salawat. Salawat niki macam-macam, ada salawat nur. Nggih sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat nur ara niki. Ara salawat yang pulunggum sami Fatih pembuka rezeki. Allahumma salli ala Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Insyaallah niki yang baca niki elek bijem sak tele anak bijem bengel bijem sekat paham niki bacaan salawat Fatih namanya. Insyaallah akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sakit bacakan salawat tibbil qulub, salat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hafal mi bibu nggih. Nah niki banyak salawat-salawat kalau pelunggum sami mau amalkan insyaallah tiang ijazahkan niki apa yang tiang diijazahkan oleh guru-guru tiang pun kepada pelunggum sami mudah-mudahan bisa kita amalkan insyaallah apapun yang dihajatkan kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Rasulullah sallallahu man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepada marratan satu kali saja maka akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Nggih para jamaah, karena mangkin niki adalah pelunggum sami merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cerita tentang Nabi. Karena pelunggum sami bara unin pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak apa? Tak cinta. Ndek tiak cinta ojok dengan namun ndek kenal. Maka tiang pelunggum sami cinta menjok Nabi atau ndek bebo. Seberapa kenalkah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, mungkin tiang akan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam taraqat ainin wa ahsanu minka lam talidin nisa'u
Jarin basen ulama para jamaah, wa ajmalu minka lam taraqat aini. Orang yang lebih ganteng daripada Nabi lam taraqat aini, tidak pernah dipandang oleh mata siapapun. Wa ajmalu minka, orang yang lebih ganteng, lebih gagah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam taraqat aini. Dinarak dengan wah ingat manusia barak ruan kegagahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ketuaan ibu-ibu, Nabi saya paling gagah. Nabi saya paling gagah ibu. Den kena Nabi Yusuf. Megagahan Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Aneh. Bapak jawab. Megagahan Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Tunas. Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad paling gagah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam taraqat aini. Orang yang lebih gagah daripada Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak ada pernah dilahirkan oleh manusia manapun. Dinarak pelungguh manusia wah tetengat, dinarak pelunggum sami wah tetengat. Isi pelunggum sami baik dari dulu sampai saat ini sampai akhir zaman yang lebih gagah daripada Nabi Muhammad. Kegagahan ini tepiak si nenek ibu bapak. Kegantengan itu diciptakan oleh Allah 100 kegagahan. 100 kegagahan itu 90 khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sendirian. Kegantengan iki bu tepiak si Allah. Kecantikan kegagahan itu dibuat oleh Allah, diciptakan 100. 100 niki siwak pulu untuk Nabi Muhammad mesa-mesa. Karing pira masih hele mun 100 terbait siwak pulu pira masih? Karing 10 niki ibu siwak untuk Nabi Yusuf, sekek terbagi-bagi untuk itu. Sesekek sisa niki terbagi-bagi untuk pelunggum sami. Dakan sesekek meni kancet bagi luik kancet lagu arak sagagah nggih. Barantan tiang contoh. Nggih, ampuraya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 90 kegagahan itu untuk Nabi Muhammad, yang 10 sisanya 9 untuk Nabi Yusuf, 1 dibagi-bagikan untuk umat seluruh alam. Mau berembir ruang kegagahan Nabi Muhammad, berembir ruang kegagahan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf gagah memang Nabi Yusuf, tetapi tidak setampan Nabi Muhammad SAW. Makin cerita berembir ruang kegagahan Nabi Muhammad SAW. Amun Nabi Yusuf ibu-ibu, perempuan-perempuan Mesir, ratu-ratu Mesir itu sampai mengiris tangannya sin gecok iman, sin gecok kenapi aran tiang iman niki ranggut iman sin gecok lantaran gih ingat kegagahan Nabi Yusuf. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndien iman sahabat peleng isien ingat Rasulullah. Akan tetapi sahabat rela putus kepalanya demi membela Nabi Muhammad SAW. Behebatan jarin amor ratu Nabi Yusuf niki iman dengan ini pelang lagu amor zaman Nabi belum sahabat bi pelang lantaran isi ruan ketampanan kegagahan Nabi Muhammad, isi kecintaan jok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka rela putus kepalanya. Demi siapa? Demi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begagahan jarinan Nabi Muhammad. Wa atyabu minka lam taraqat ainin. Dan orang yang lebih baik akhlaknya tidak ada pernah terlihat, tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun orang yang akhlaknya lebih baik daripada Nabi Muhammad. Kadang-kadang kan itu berduit senina, berduit semamu ibu-ibu. Ampuraya, arak doang tiang pulunggum sami, apaan kekurangan. Nggih, kadang-kadang solah ruwen lagu akhlak kurang solah.
ahlak yang kurang bagus. Tatun-atun deh ibu-ibu, kadang bodeh senina engesen lagu ahlak kan bara ahlak setan tu. Ampuraya. Kadang sanina enges endah sama mama gagah, sanina pacu. Lagu sak mama kurang ajar. Loe tiang pelunggum sami tiang saksikan di Lombok niki. Sanina alumni Mahat. Sanina alumni pondok pesantren Mahadah. Terbaik si dengan mama, sak mama niki para jamaah kurang sembahyang, kurang ngaji. Akhirnya apa yang terjadi? Ada di daerah tiang niki para jamaah. Merari kanci dengan mama yang pekena meno. Nina niki pondok pesantren. Kadi rasa yang boyak mama sak pondok pesantren paling ngendiin tahu. Ni merari kualen sa merari nggih ndeen ha pele-pele no endah hina ana no ndeen sa kuala ha merari-rari pokon tujuan baso ye nggih pokon tujuan pentol baso buah-buahan mau milih terus akhir merari ini bibu dah duduk sembahyang subuh si senina dibangunkan solat subuh melangsung jagur senina sampai bak mata. Nah nikilah para jamaah sadaya kita hormati. Tapi Rasulullah SAW ahlaknya baik. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Orang yang baik ahlaknya denara telahiran si dengan nina yang lebih baik ahlaknya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Berambil ahlak ke Nabi ojak senina. Berambil ahlak Rasulullah ojak warga. Rasulullah niki ibu-ibu, bapak-bapak. Amo milih sebini solehah bapak adim sida jari dengan mama soleh. Ni milih senina solehah lagu pelinggih toleah. Nggih, den bau den ini senina milih jari solehah lagu iten dek soleh tiang den mungkin. Maka orang soleh akan dipertemukan dengan perempuan yang soleh. Bagaimana Rasulullah dulu? Mutmele mau dengan ini solehah, Rasulullah itu orang soleh. Maka ibu-ibu memilih dari dengan mama sa soleh barak baginda Nabi, maka adim tirut Siti Khadijah, adim tirut Siti Aisyah. Begitu juga yang pelunggum sami laki-laki, kalau ingin perempuan seperti Khadijah, seperti Aisyah, maka kita harus berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembe halak ke Nabi ibu jok sebinian Siti Arapiaran Siti Aisyah. Rasulullah niki tengah malam walalu berdakwah niki para jam. Lalu berdakwah Rasulullah. Tengah malam matanulik Rasulullah mantuk lalu dakwah. Tengah malam wajam telu lah kira-kira banik. Lalu diketok pintunya Siti Aisyah oleh Rasulullah. Diketok, assalamualaikum. Satu kali tidak menjawab assalamualaikum. Dua kali nen menjawab assalamualaikum. Telu kali Rasulullah ngerontok endek terjawab. Maka Rasulullah niki endek napa silin dia menggah. Berembe halak Nabi. Dia ambil sorbannya Rasulullah niki. Mun kalah le julu lawang berembe kekenyetan. Mekah niki para jemaah berembe ke penok berangkak niki para jemaah. Singkalah sorban si Nabi. Mombe tan mesari Rasulullah dua gedeng tan mesari. Kemben basen dek mele ganggu senina kelelahan bahasa Rasulullah. Mon mesari Rasulullah ele dua gedeng. Mau barak lemaru dementowe Siti Aisyah mau makan buka lawang. Mbe taon Rasulullah niki ele julul lawang sitenjo Siti Aisyah. Lalu Rasulullah bangun, wahai istriku bahasa Rasulullah, maafkan nggih saya tadi malam lambat pulang ke rumah. Maafkan saya tidak menemani kamu tidur wahai sayangku ya Khumairah. Ya bahasa Siti, ya bahasa Nabi Muhammad sallallahu. Kira-kira arak dengan mama tahu menu? Ibu. Arak natun dek. Ande nak ketua nak bapak-bapak mangkit. Lambat temu oleh. Lambat temu oleh. Wa melalui midang jaga. No, dia narak bahasa. Tolek-tolek dah.
Rasulullah minta maaf, padahal yang salah siapa yang salah? Siti Aisyah. Tapi Nabi yang duluan minta maaf, wahai istriku, diambil tangannya Siti Aisyah. Wahai istriku, maafkan saya tadi malam lambat pulang dan tidak bisa menemani tidur bahasa Rasulullah. Ndik tahu ndik kancam tedem. Sampai barak menontar Rasulullah SAW. Ndik tahu kancam tedem, ibian maafkan saya wahai sayangku. Ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Nikilah panggilan sayangnya Rasulullah kepada istrinya yang bernama Siti Aisyah. Lagu amun pelinggih bapak. Jam telu mulai. Monde em terbuka lawang si sebini am jak. Enga tuah lemaru dinarak wayan saya lawang. Cim tandang. Datu natun dek. Itu akhlak Nabi Muhammad. Dan begitu juga dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu para jamaah sadayek yang hormati dan dewek yang muliakan. Bagaimana akhlaknya kepada cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Siti Aisyah itu mencuci bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon ya aparan, pupuan, selakian, kelambin. Isi Siti Aisyah niki. Dicium dulu bajunya Rasulullah itu. Ditempelkan di pipinya sampai terlalu sering Siti Aisyah menempelkan baju suaminya, dicium dulu baju suaminya, dicium ibu-ibu. Sin seruk ke Siti Aisyah kelambi selakian jul iya pen popo pelinggih wam seruk kembem dua seruk apaan baik sambu kelambi meloke nya dem kanggo dem seruk mau isi jam seruk Subhanallah. No Siti dan Aisyah itu para jamaah sadayek yang hormati dan muliakan. Kalau Rasulullah keluar ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disisir rambutnya oleh Siti Aisyah. Nggih Siti Aisyah niki para jamaah sadayek yang hormati dan muliakan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar niki, Rasulullah SAW maka Siti Aisyah mengambil tangannya Rasulullah, dicium tangan suaminya. Lalu di napiaran, di tempat diletakkan di pipinya Siti Aisyah. Musiruk napiaran para niki telapak tangan Nabi Muhammad diletakkan di pipinya Siti Aisyah. Begitu lama. Ya ampun, super riwayat kenapa Siti Aisyah niki merah pipinya karena terlalu sering para jamaah Rasulullah itu dicium pakaiannya dan terlalu sering Siti Aisyah itu mencium para jamaah tangan suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penamut besalam jas mama tibu pacu-pacu dan besalam. Nipan tebing kepeng luik tong besalam, pacu dan besalam. Luik kepeng semama. Satu natun dek. Lagu mun hakanti kedik kepeng tebing je subhanallah. Ni dek menuntan ibu. Beremit tambah salam jak semama. Amun besalam jak semama niki ibu bolak-balik entah. Beremit tambah salam bolak-balik. Minta berkah seorang istri pada suami. Berkat seorang istri terletak pada suami. Ya ampun para jamaah sadayek yang hormati, kalau perempuan sudah nikah itu maka kewajiban seorang laki-laki adalah seorang perempuan adalah berbakti kepada suami. Tapi seorang suami walaupun sudah nikah dia wajib berbakti kepada kedua orang tua. Saya dengan toaan dengan mama niki termasuk mertuanya. Ini pilih kasih para jamaah. Kadang-kadang dimin dengan toaan jasin sin pesenang lagu mentoa anjan dek. Nenek bara menu. Karena kembeen para jamaah denara senina mun diara mentoa. Abuka salah satu orang tua kita ada 3. Pertama dengan taat seno apa? Sak lahiran. Alladzi walladaka, dengan sak lahiran itu orang tua kita. Yang kedua adalah alladzi zawwajaka. Nggih, orang yang mengawinimu. Nggih, dengan ibnatahu, dengan anaknya, artinya mertua kita. Yang ketiga adalah alladzi allamaka, dengan saja 3 orang tua kita.
Pertama, orang tua kita yang melahirkan. Sak kedua dengan taat sak kembet. Sak kawin. Sak ketelu napi dengan sajat. Wajib bakti jok niki jok telu niki. Yang penting ngampuraya ni ibu berbentak bakti jok dengan taat kian tak bakti jok mentoa. Kadang-kadang tiang suruh kayak dengan seninek niki lalu jok balin mentoa. Tiang dik tahu bakti jok dengan dik tahu jok balin mentoa lalu jok tu. Aku ini kaja senineng tiang mau lalu jok balin ina ama nendek baik sampai kamu tepri apa. Non tak ngajahan tiang. Nendek sampai dengan toa lelah. Nah iya tak. Kadang-kadang loik dengan mama den beng senina na ulik jok balin ni ina den kanggu bala niki. Nggih. Nu kadang-kadang den beng nulik jok balin beng nulik dah dengar. Iya entat bakti jok saya mantoa. Nikilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarin orang yang lebih gagah daripada Nabi dinara. Terus Nabi Muhammad itu yang lebih bagus akhlaknya dinara. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi niki para jamaah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah dilahirkan ke muka bumi niki min bari mubarra'an min kulli aibin. Dinara kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinara aib sekedi-kedi. Den bari itu loe aib, loe salat. Akan tetapi Rasulullah mubarra'an min kulli aibin dinara aib sekedi pun. Nikilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seolah-olah dakat tempuh tuang guru loe salat. Dakat jari ustaz loe salat. Dakat jari napi-napi jari sila. Ilwe salah, tapi Nabi Muhammad SAW khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi niki diciptakan oleh Allah nggih tanpa ada celah sedikit pun. Dinara totiak wade akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinara totiak ndik sempurna dinara aib pendesida Nabi sedikit pun. Nah niki ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Sebagaimana Rasulullah diciptakan oleh Allah sebagaimana yang ia inginkan. Nabi telahiran jog bawon dunia niki barak berembe santan kayun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun itu lahir jog dunia kan dituah pelek berembe tata lahir. Mun Nabi niki lahir sesuai dengan keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun itu milih lahir pesanan mun tak milih mun nak kanggo tepesan. Berembit tata milih telahiran, milih selaput niki mun mamu barun sarulkan ya ruan. Mun ine bararuan hayarano kajol. Lagu berembit tentang wahir ruan dan debet lahir wahir ruan. Mun Nabi ja Rasulullah lahir jog bawon dunia memang sesuai barak berembit santan kayun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qamarun sidanan Nabi qamarun wa jamil sidanan Nabi wa jamil wa kaful Mustafa kal wardina di Allah Allah. Coba pelinggih Allah Allah bahasa mungkin ibu. Allah demit engkah kena wakaful Mustafa kal wardina di Allah Allah. Coba ulang ibu-ibu. Wakaful Mustafa kal wardina di apa ni? Bareng-bareng. Wakaful Mustafa kal wardina di wa itraha ya baqa idza massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi habib dinara Allah Allah hentau kelegot kisi imen surah Allah Allah selapu jari Allah Allah ulang wa kaful Mustafa kal wardina di wa itraha ya baqa idza massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal bara ya
qamarun 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 sidanan nabi qamarun wajamil 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 sidanan nabi wajamil wala zillullahu balkana nurah. Bareng-bareng. Wala zillullahu balkana nurah. Tanala syamsu minhu wal budurah. Kesekan kena Allah lapah ibu. Nah niki ibu-ibu sadaya kita hormati apa kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wakaful Mustafa kalwardinadi. Telapak tangan Nabi niki para jamaah bagaikan bunga yang baru mekar. Nabi niki lampak iman barak kembang sak baru mekar karena bau tangannya Rasulullah harum, begitu harum. Tangannya Rasulullah itu harum barak tan kembang. Wa itrahaya baqa idza massat ayadi. Amun tetegal iman Rasulullah, amun bersalam supuk sahabat kanca Rasulullah, maka akan tersisa nggih akan apunin teparan wakaful Mustafa kalwardinadi wa itrahaya baqa idza masat ayadi. Amun bersalam kanca Rasulullah niki sahabat-sahabat yang bersentuhan tangannya kanca Rasulullah, maka anmilu sengeh ibu-ibu. Yan milu sengeh. Daka andek kadu minyak sengeh Rasulullah, tapi telapak tangan Rasulullah niki lebih harum daripada minyak kasturi. Ia beden. Ima tu gading Nabi kanca gading pelunggum san. Amar Rasulullah metegal ima niki maruk sampai berbulan-bulan ele iman sahabat niki. Ginikilah kehebatan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki para jemaah, amun pelinggim kan ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak menanyam sampi, bersalam ke cenia kadang-kadang menanyam sampi. Amun ni apa amun iman ibu-ibu? Amun tain sampi. Amun nanya bebek? Amun bebek. Amun nanya bebek? Amun nanya manok? Amun tain manok. Amun dengan ini jangan berembe ambu. Amun tiang pelunggum sami gilik sambal mumkuluan sambal apa sambal terasi. Amun apa amun ima? Amun aca. Nggih, no iya ampun ibu-ibu, amun ite ja ibu-ibu niki, ima teniki amut petegalan kanca dengar kadang-kadang dia semel amut apa rano? Amut nikadu minyak sengeh. Tetapi Nabi Muhammad SAW wa itrahaya baqa idza masat ayadi. Sai kancen bersalam Nabi pastiin meruk ambun sengeh. Itulah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala zillullahu balkana nura. Wala zillullahu balkana nura. Amun lampak Rasulullah niki lek panas jelu arah zuhur jam 1 jam 2. Wala zillullahu balkana nura. Rasulullah tidak punya bayangan. Dia narak lengon dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bara itu ibu-ibu. Itulah kehebatan Rasulullah. Amun Nabi lampak ile bawa panas jeluk, dia narak lengon. Jadi sama ndak Rasulullah kanca pelunggum sama atau tidak? Tidak, ndek pada. Amun pelinggih melampak ile bawa sinar jeluk, ara lengon matun dek. Ara lengon. Kembe na pembelengon ada ketuan. Kembe belengon bapak. Kenapa pelungguh mau melampak le bawa jeluk kembe belengo? Aneh. Aneh ibu. Kembe belengo nama melampak le bawa jeluk. Panah di dompu. Apa? Memtahu nampen dar lengon ibu. Lantaran itu nondet cahaya. Mon Rasulullah itu adalah cahaya. Di langit ada matahari,
bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, terus terangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, terus utusan Rabbul, terus denara bekesidah tinggal teman-teman no India doang ku cekut tahe. Ibu, jari Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman, yang bersinar terangi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad tembe ende berde bayang. Kenapa Rasulullah tidak punya bayangan? Karena jawabannya Rasulullah adalah cahaya. Anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badru, anta nurun fauqa nur. Karena Nabi adalah cahaya, tidak mungkin cahaya mempunyai bayangan. Kembe nampen pelunggu punya bayangan karena kita bukan cahaya. Karena pelunggu ini petang. Iberang ngetiange. Nah, Rasulullah itu adalah cahaya. Ya ampun baca berjanji mahalul qiyam. Apa katanya mahalul qiyam? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, anta syam sunan tabadrun. Coba dulu, anta syamsun apa artinya? Engkau adalah matahari. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya langit niki cahaya matahari diambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Kambe na penjelu niki bercahaya karena ada nur Nabi Muhammad. Ia pendik berdui lengon di sini Nabi, karena cahaya bertemu cahaya pasti tidak punya bayangan. Setiap yang bercahaya, kalau pelunggu pantulkan kepada tidak bercahaya, pasti dia akan punya bayangan. Satu benda yang tidak punya cahaya, yang pelunggu pantulkan cahaya, pasti punya bayangan. Tapi kalau cahaya bertemu dengan cahaya, mesti tidak punya bayangan. Langit, matahari adalah cahaya. Nabi adalah cahaya. Bagaimana cahaya bertemu dengan cahaya? Punya bayangan. Ya jawaban. Kembe Nabi nerak lengon karena Nabi adalah cahaya. Kenapa pelunggum punya lengon? Karena pelunggum sami bukan bukan cahaya. Dia cahaya itu niki. Tepiak dari apa? Tepiak dari tin, dari tanah. Paham ibu-ibu? Nah, jari Rasulullah adalah cahaya di atas tanah. La syamsu min huwal budur. Cahaya bulan, cahaya matahari niki dia bisa bersinar karena sinar nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikilah kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat-sahabat niki den tahun bagaimana ruah hakikat Rasulullah dinarat sahabat tahun. Beremberuan gambaran wajahnya Rasulullah. Semua para nabi bisa dilukis, bisa diserupakan oleh setan, tapi ada satu orang yang tidak bisa diserupai oleh setan sekalipun, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu tidak bisa digambarkan. Karena Nabi itu adalah cahaya di atas cahaya. Makin nak cerita ibu-ibu beremberuang kegagahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena onek niki para jamaah sadaya yang hormati dan mulia sampun tiang matur bahwa Nabi itu adalah orang yang paling tampan di muka bumi niki. Beremberuang kegagahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfiyul amfi,
hidungnya Rasulullah itu seperti huruf alif. Alpiul ampi, Rasulullah itu punya hidung seperti huruf alif. Wam seriuk huruf alif ibu. Berembiruan huruf alif. Nganjang, tipis, kodek. Itulah bayangan bagaimana hidungnya Rasulullah tipis, kocek. Amun pelinggi berembirung ibu-ibu. Mancung jok kembe. Mancung jok dalam. Nggih, bararuan huruf he. Amun pelinggi bararuan huruf apa? Bararuan nyambu air. Hampir Rasulullah niki sempurna gambaran soal ulama. Aran Syekh Abdul Rahman Ad-Diba dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Alfiul ampi, hidungnya Rasulullah seperti huruf alif. Alif niki lurus ndek bengkok. Amun lam bengkok niki lamaran sa bengkok. Mun alif niki jak lurus. Itulah gambaran hidungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kedua, berembiruan tiang pulunggum sami, bibirnya Nabi Muhammad SAW mimiul pami. Bibirnya Rasulullah seperti huruf mim. Wam seri huruf mim. Mim itu kecil saja anunya, lubangnya kecil, tipis. Itulah bayangan bagaimana bibirnya Nabi Muhammad SAW. Jelamer Nabi no tipis, kocet ibu-ibu. Bara huruf mim. Amun tiang pulungguh berembiruan jelamer kadang-kadang. Arasa iya. Bara plepin nembung. Iya. Kadang-kadang itu kan bude jelamer tebal. Lagu arah hikman mun tebal jelamer niki. Jela pensembih kupi. Jela jalan sembiku. Ampun raya niki arah tu balik. Para batur niki ampun raya. Pelik jelamer niki. Mut ngupi kaca ni ya ibu-ibu. Non tertolengan anu niki, tertolengan kupi, non sarut ende nu abai pantun gelas mun ambis sarut ende. Mok tele-tele en kembe dengan ni jelap lalu bi kupi ternyata. Mau jelam ampuraya. Karena yara zat air nu ni. Ampuraya ni kindek nguade dia. Tapi itu bayangan Nabi Muhammad SAW. Monite niki kadang-kadang ibu-ibu ampurayan kurang doa arat doang kurang nggih. Kadang-kadang itu ni jelamer ndek sempurna. Tapi Rasulullah itu wajahnya nun seperti huruf nun, hidungnya seperti huruf mim. Apa namanya? Bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipis. Yang penarak dengan siswa sekolah di Unram, di Mataram, tanya kepada tiang, Tuan Guru, kenapa Rasulullah dilahirkan di Arab? Itu pertanyaannya kepada tiang. Tuan Guru tunas, kembe lahir Nabi di Arab? Ini pertanyaan. Kembe yang dilahir di Lombok, kembe yang dilahir di Indonesia, uni. Mau jawab 3 alasan Allah melahirkan Rasulullah di Arab. Yang pertama, Arab itu adalah sebaik-baik ras. Secara fisik Arab nu paling solah ibu-ibu. Ampurayan bapak. Coba kita lihat, amun dengan barat, kalau orang Amerika itu terlalu putih dia. Kulitnya terlalu putih. Coba serius turis-turis niki ibu-ibu. Deman serius natun dek. Ndek biasa-biasa, ndek nara angan. Karena terlalu bodak niki. Maka turis-turis itu sering berjemur karena mau hitam. Terlalu putih, ndak enak. Kalau ke Afrika terlalu hitam. Tetapi Arab niki ya kena putih lalu endek, berang lalu endek sedang-sedang. Yang kedua ibu-ibu, kenapa Rasulullah dilahirkan di Arab? Arab itu ras yang paling terbaik di dunia. Ada orang Amerika meneliti. Manusia paling gagah, paling nges di dunia ternyata Arab. Kemben saya erong mancung embean tuna. Arab atau Indonesia mancungan erong.
Arab. Yang pendengar Arab niki para jamaah amun bodi gelas niki kocet-kocet gelas. Bengak tiang kembali motor satu tu Arab kode gelas niki. Ternyata ibu-ibu amun beli lalu gelas kesait serung. Kesait isi lagu monite Indonesia beli-beli gelas. Engan ni kode dakan sa pul gelas no tamu jo kirung mak di nini. Kendata aruan gigit tamu nggih. Nani yang pura ya pendengar mama niki yang peraya laki-laki makruh hukumnya nggih membiarkan kumis niki terlalu panjang. Makruh hukum dengan mama hanya semet, tapi sunat bagi laki-laki untuk memelihara jenggot. Kembali para jamaah lantaran namun semet bilua niki penteparan semet niki bahasa Arab syarib artinya minum. Syarib artinya kembali semet teparan minum karena kalau laki-laki panjang kumisnya mengenam paling julun ngenam no semet. Ya penede anyam semet makruh. Ampurayan sa semet pelangan makin. Tuna si bibu mbeda mana mama semet atun dek. Kembe namun semet. Kembe namun semet. Apa amgiri? Hah? Gere endas. Lain-lain kan ibu-ibu mun ketua. Makruh hukumnya membiarkan kumis panjang. Karena kenapa? Ya tasyabbah bil Yahudi gihwan Nasara, karena menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi niki suka memelihara kumis dan memotong jenggot. Maka pelunggum sami niki langek ruwe nendah amat girang ke anyam seme. Ara ampurayan tuan guru niki ceramah jok niki bagian lau ibu-ibu. Tuan guru ceramah jok bagian lau. Mau bulan Maulid barat niki. Mau tebing nasi lasur nasi kuning niki. Nasi lasur. Kan dia makat nasi lasur niki. Nasi kuning. Ara piam nasi kuning ibu. Ambiasin mau Lombok ja harus narak nasi kuning. Sin kelur nasi kuning niki si tuan guru. Made nasi kuning elek. Seme tuan guru niki. Nah jamaah niki yang tegur tuan guru. Lagu den tahu bahasa halus dia. Apa nih kata tegur tuan guru mangke. Tuan guru nih semet, bilu semet. Mau apa bahasa jamaah niki yang bahasa halus lagu den tahu mau ampurayan abah unin kena tuan guru. Tunas bahasa tuan guru napi ara anu niki ampurayan ara bewe tilik bulun cocok kemuni. Saya tahu. Ara apa nih? Ara bewe tilik bulun. Setan basin tangguh. Anggam kena cocok. Angka mindah tangguh. Nenten tiang tahu bahasa halus niki mau tunas napi bahasa halus cocok. Besungap pun dengan sungap bahasa halus sungap. Meli bahasa tahun bahasa halus jelamer laun mengerawas ke cangguru sungap bahasa halus. Napi bu sunga amom engkau baik kena bulun cocok kau mah ada tuan guru ceramah niki ya lantaran nilai beruga tan ceramah tuan guru agak atas jamaah le bawa mun narak meja bar niki ibu besile tuan guru nilai beruga niki lagu di atas selalu londong tuan guru terkelipang si angin monde habis selana tuan guru niki. Mau jamaah bahasa tuan guru. Pedas bahasa ceramah kena. Pedas ba oning kini bahasa tuan guru. Pedas tuan guru. Wun. Apa pedas bahasa tuan guru? Anu pedas niki. Pengelocok kemuni nanti. Pengelocok memparah di bahasa alam. Pengelocok ketua bapak nih
Apa bahasa halus mana? Aneh. Lawan nenek nak aku sengita mau yo ni melawan. Pengelocok kentang guru sengita nun. Bahasa halus nak selangkangan. Selangkang. Beraja bahasa halus ta. Lo nenek masalah salah onim. Arak jamaah baru untuk bahasa halus melawan tuan guru ngerawat bahasa halus. Tuan guru sila niki balik tam mesiram je ke menah bahasa. Balik tam mesiram je ke menah. Mau suruh tuan guru mandi je ke menah. Niki balik tam mensari. Mensari anu ni mensari. Tedem mensari. Apa ni nan? Tuan guru niki balik tam mesiram je ke Mani bahasa tuan guru. Ndek nak apa-apa bahasa. Ndek nak apa-apa bahasa tuan guru ya bersiram je ke menah bahasa. Apa je kena bahasa? Gerah ka mandi le balik je ke menah bahasa no. Angkat apa mana bahasa halus tedam kena tuan guru. Mesare unin dengar lasing bahasa. Mesare. Niki gedeng tam mensari. Ni dia salah ibu-ibu. Loik tak kurang lagu sila mau mandi tahu bahasa halus jak eram biasa-biasa wah lawan takut salah lah nggih paham ibu-ibu. Nah nikilah tentang hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimiul pami, bagaimana bibirnya Rasulullah seperti huruf mim, seperti huruf mim. Nuniul hajib, bagaimana alisnya Rasulullah, bentuk alis Nabi Muhammad nuniul hajib seperti huruf nun yang terbalik. Rasulullah niki alis bara huruf nun. Ibu, alis Nabi bara huruf nun. Wikan huruf nun. Memberajah Iqra ada huruf nun. Nun itu setengah lingkaran. Rasulullah itu kan nun atas anda nggih. Nun yang terbalik berarti seperti setengah lingkaran. Bersambung alis Nabi yang kanan dan kiri bersambung seperti huruf nun. Dinarak dengan beli alis bara Rasulullah. Amo pelinggih ibu memberi alis mulai ya anu alis stoik ye tipis stoik dinarak alis stoik. Lagu mon kores si dengan ini makin mulalu nyongko. Datun dek. Mau nyongkol sing kores alis. Mon ganti ni si sifat alis mau hujan nyekan nyongkol bi lalu alis. Tuh tak. Lalu hati kita tidak sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendengaran Rasulullah? Sam'uhu yasma'u sariral qalam. Nabi niki pendengarannya tembus sampai aras di sida Allah, sampai kolamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti pendengaran kita. Amun pelunggu mendengar hali deket doang didengar mutua-tua. Atun ibu-ibu mangkil luik layar sentuh, nden HP doang layar sentuh. Pelinggim sami luik gedo. Atun dek. Ni lalu nyekan ngaji tuan guru mu, tuan ngerau. Tuan guru na pira jak ngaji uni. Pira jak ngaji uni padahal tuan guru aneh ngaji tu. Lagu memparan dek manti tipa. Nah, den dengar. Nah nikilah monitor ibu-ibu sam'uhu yasma'u saril qalam. Nabi Muhammad SAW tembus para jamaah pendengarannya sampai langit ketujuh. Basarahu ila sab'i tibaqis saqib, dan penglihatan Rasulullah sampai 7 rampih langit ketujuh. Nah nikilah Nabi. Rasulullah memandang, kalau beliau memandang ke depan sama napiaran, sama terangnya memandang beliau ke depan dan ke belakang, ke samping kanan dan samping kiri. Amun nandang julu Rasulullah sama penglihatan beliau ke depan dan belakang. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki ia beda kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya jeladang. Beta jeladang Nabi Muhammad sallam di bawah apa niki? Bawah penentangan. Dia tahu. Ini bawah penentangan. Jeladang apa ran ibu-ibu? Ambak mati tak jeladang apa ran? Turun tah. Tangi. Lagu pelinggi beta jeladangan. Tuna julu membawa irung jeladang apa ran? Turun irus. Membawa kentok. Turun apa? Turun toh. Tolek.
Amun bawa jelamer tahu naparan. Amun Rasulullah punya jeladang pas ele bawa penentangan. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Qadamahu qabbalahumal ba'ir. Tatkala Rasulullah itu lewat di binatang-binatang seperti onta, maka Rasulullah itu dicium telapak kakinya oleh onta itu. Tatkala dicium, nggih, Rasulullah qadamahu qabbalahumal ba'ir fa azala mashtaqahu minal mihani wan nawaib, maka hilanglah kegelisahan onta itu. Tatkala onta itu sakit, maka dia akan menjadi sehat. Tatkala onta itu tidak ada air susunya, tatkala mencium telapak kaki Rasulullah, maka onta itu akan punya air susu. Nikilah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallam amana bihid dabbu, selapu binatang-binatang percaya kepada Nabi Muhammad, wasallamat alaihil asjaru. Amun liwat Rasulullah ilek lulun kayu, pohon-pohon kurma, pohon apa meliwat si Rasulullah, wasallamat alil asjaru, maka semua pohon-pohon iki mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nikilah kehebatan Nabi. Den bare ite metliwat lulun kayu, napa ni tapi Rasulullah niki kalau lewat di satu pohon, maka pohon-pohon itu berbicara dengan mengucap assalamu alayka ya Rasulullah. Nah nikilah ruan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarin para jemaah, yelui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji tentang Maulid Rasulullah tidak habis-habis para jemaah. Nikilah maka pelugum sami para jemaah, tujuan tiang niki hadir le tahun niki, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita lebih mengenal, lebih dekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan tiang pulunggum jangan mudah terpercaya, makin zaman makin niki banyak orang-orang yang mengatakan maulid adalah bid'ah, ampuraya. Banyak orang mengatakan maulid adalah bid'ah. Sampunat percaya pulunggum sami. Karena bid'ah niki para jemaah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Pasen ulama niki la yambagil khuruj min adatin nasi illa fil haram. Jangan keluar dari kebiasaan manusia kecuali pada hal yang haram. Amun haram pegawaian niki nggih mun haram. Tersurut sugul lagu mun solah niki. Amun solah barantan niki memang di luar tegawe si Rasulullah, memang di luar tegawe si sahabat barantan niki tatrayaan maulid. Tapi niki adalah para jemaah adat yang baik, kebiasaan yang baik, harus kita laksanakan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yang terakhir para jemaah, tiang niki